Salam sahabat Tuhan Yesus yang terkasih. Setiap tahun, tepatnya bulan Desember, kita selalu merasa ini bulan yang spesial. Karena di bulan ini, kita dan seluruh dunia akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember. Nah, bulan spesial ini biasanya sudah terasa dari awal, karena euforianya benar-benar terasa ketika mulai banyak pernak-pernik hiasan Natal yang dipajang di mana-mana. Mulai dari gereja, tempat-tempat perbelanjaan, sampai pada rumah kita, yang biasanya juga tidak ketinggalan memajang pohon Natal lengkap dengan lampu kelap-kelip, ornamen warna-warni yang berkilauan, sampai pada pajangan-pajangan baik itu gambar, kartu ucapan Natal, kotak-kotak hadiah, dan banyak lagi hiasan lainnya yang membuat suasana hati benar-benar serasa berbeda dari biasanya. Di antara banyak hiasan Natal, ada satu hiasan yang selalu menjadi perhatian, yaitu hiasan gambar atau pajangan yang menggambarkan kondisi di mana Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang domba beserta Maria Ibu Yesus dan juga Yusuf, ayah Yesus di dunia, yang ditemani para gembala dan orang-orang Majus, serta ada juga bintang Natal di atasnya. Banyak sekali model untuk hiasan ini, dan ini benar-benar menjadi sebuah pusat perhatian karena penggambaran tersebut bukan hasil fantasi manusia, namun benar-benar tertulis dalam Alkitab, yaitu di Kitab Matius dan Kitab Lukas. Pernahkah setelah membaca kisah tersebut, sahabat berpikir bahwa apakah orang Majus itu datang bersama-sama dengan para gembala ketika hari di mana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Dari masih anak-anak sampai pada orang dewasa, kita selalu terbawa dengan cerita tersebut tanpa menganalisa lebih lanjut. Dan inilah yang menjadi dasar pembahasan video kita kali ini. Siapakah orang Majus itu? Dari mana mereka? Serta apakah kedatangan mereka pada waktu yang tepat bersamaan dengan para gembala sesaat setelah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Oke sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, mari kita sama-sama menganalisa kisah kelahiran Yesus serta mujizat yang terjadi saat itu berdasarkan Kitab Matius pasal 2 dan Kitab Lukas pasal 2. Dalam Kitab Matius pasal 2 ayat 1-11 ditulis tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem dan mujizat yang terjadi kala itu, yaitu munculnya sebuah bintang yang terang di langit yang tak pernah muncul pada masa sebelum Tuhan Yesus lahir maupun sesudahnya. Sebuah bintang yang menjadi pusat perhatian orang-orang terpelajar dari timur, yang dalam Alkitab disebutkan mereka adalah orang-orang Majus dari timur. Siapakah orang Majus itu dan dari mana mereka berasal? Dalam Alkitab tidak disebutkan nama secara pribadi orang-orang Majus itu dan juga dari mana mereka berasal. Namun, berdasarkan catatan sejarah di luar Alkitab, bisa ditemukan beberapa tulisan tentang orang Majus dan salah satunya adalah catatan dari Herodotus. Herodotus sendiri adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak sejarah. Ia hidup sekitar tahun 484 sampai 425 sebelum Masehi dan berasal dari kota Halikarnassos yang kini dikenal sebagai Bodrum, Turki. Karya Herodotus ini mencakup sejarah, etnografi, geografi, dan catatan perjalanan mengenai konflik antara Persia dan Yunani, khususnya Perang Yunani-Persia. Dan mungkin bagi sahabat yang pernah menonton film kolosal berjudul 300 yang mengisahkan peperangan antara 300 orang Yunani melawan ribuan tentara Persia, itu adalah salah satu karya yang diambil dari catatan karya Herodotus. Salinan-salinan karya Herodotus ini tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia, dan karyanya telah menjadi sumber penting bagi pemahaman sejarah kuno dan dunia klasik. Catatan asli dan salinan karya Herodotus ini masih tersimpan baik di beberapa tempat, di antaranya di Perpustakaan Bodleian University of Oxford, Inggris, Perpustakaan Vatikan, Perpustakaan Nasional Prancis di Paris, dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Serta karyanya juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dalam bentuk buku maupun buku digital. Dalam salah satu karya Herodotus yang berjudul Historis atau Sejarah-Sejarah, terdapat tulisan tentang orang Majus yang diterjemahkan dari bahasa Latin, magi. Herodotus memberikan gambaran tentang orang magi yang dianggap sebagai kelompok yang terkait dengan orang Majus. Menurut Herodotus, magi adalah suku di Persia yang bertanggung jawab atas ritual keagamaan dan praktik-praktik keagamaan tertentu. Mereka juga memiliki reputasi sebagai orang-orang terpelajar dan bijaksana yang juga ahli astronomi dan astrologi, yang kemudian dalam budaya Helenistik dan Romawi, istilah ini merujuk kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang ilmu bintang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang Majus yang ditulis dalam Kitab Matius pasal 2 adalah orang-orang magi, yaitu orang-orang terpelajar yang berasal dari Persia
yang memang memiliki pengetahuan tentang ilmu perbintangan. Dalam Alkitab tidak disebutkan mengenai berapa jumlah orang Majus yang datang mengunjungi Tuhan Yesus kala itu. Banyak yang menyimpulkan secara ringkas berjumlah 3 orang berdasarkan jenis hadiah, persembahan yang dibawa, atau yang tercatat dalam Alkitab. Namun, apakah benar hanya 3 orang? Jika dianalisa dari barang bawaan yang dibawa, yaitu emas, mur, dan kemenyaan, ketiga jenis barang tersebut adalah barang berharga yang mahal kala itu bahkan sampai sekarang. Dan dari daerah asal mereka yang berada di Persia kuno, atau dalam peta modern saat ini terletak di Iran, yang jauhnya sekitar ribuan kilometer dari Israel, melewati padang gurun, gunung, hutan, lembah, sungai, dan juga mempertimbangkan faktor keamanan, kemungkinan besar orang Majus yang datang mengikuti petunjuk bintang lebih dari 3 orang, atau mereka datang dalam jumlah kelompok yang besar. Penilaian kita selama ini bahwa orang Majus yang datang hanya bertiga dapat terbantahkan, yang berarti kemuliaan Tuhan Yesus ketika lahir sebagai Tuhan yang universal benar-benar sudah dari awalnya, di mana orang Majus yang bukan dari kalangan orang Israel dengan jumlah yang tak sedikit datang mencari Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Mereka sujud menyembahnya dan memberikan persembahan emas, mur, dan kemenyaan. Pembahasan selanjutnya adalah apa bintang Natal yang menjadi petunjuk orang Majus kala itu. Seperti kita ketahui, benda langit itu banyak sekali yang terlihat pada malam hari, dan ada yang spesial yaitu catatan yang disebutkan dalam Alkitab, di mana malam pada saat kelahiran Tuhan Yesus, muncul sebuah bintang yang terang di langit malam di atas Israel. Ini merupakan peristiwa langit yang tak biasa, karena sebelum atau sesudah itu tidak pernah lagi terlihat bintang yang spesial itu hingga saat ini. Terdapat beberapa catatan sejarah di luar Alkitab yang menyebutkan akan kemunculan sebuah komet pada awal Masehi yang terlihat selama 70 hari, dan juga ada catatan dari manuskrip yang ditemukan tahun 1925, di mana terjadi konjungsi planet Jupiter dan Saturnus pada awal Masehi yang jika dilihat dari sudut pandang bumi, pantulan cahaya kedua planet tersebut seakan berpadu menghasilkan sebuah cahaya terang di langit. Namun, dari apapun itu sebagai orang beriman, kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Allah bisa berkarya menciptakan apapun itu di luar kemampuan manusia. Kita hanya bisa bersyukur dan mengimani hal tersebut sebagai mujizat yang benar-benar terjadi di waktu kelahiran Tuhan Yesus dan juga tercatat dalam sejarah dunia. Peristiwa langit yang tak biasa inilah yang menjadi dasar orang-orang terpelajar dari timur kala itu yang menguasai ilmu astronomi dan astrologi percaya akan kelahiran Raja Agung sehingga mereka mencarinya berdasarkan letak petunjuk bintang tersebut. Dari kisah ini juga, kita menjadi tahu bahwa banyak dari orang-orang zaman dahulu yang mempunyai pemikiran yang luar biasa, di mana mereka sangat menguasai ilmu astronomi dan astrologi. Lalu, mengapa waktu itu ilmu astronomi dan astrologi begitu penting? Pada zaman dahulu, banyak sekali ajaran agama dan budaya kuno yang salah satu dasar kepercayaannya adalah berdasarkan pengetahuan perbintangan. Astronomi dan astrologi sendiri hampir sama, namun dalam praktiknya, astronomi lebih bersifat ilmiah dalam mempelajari benda langit. Sedangkan astrologi lebih bersifat penalaran akan hubungan antara letak benda langit dan pengaruhnya dengan kejadian yang terjadi dalam dunia. Berdasarkan kepercayaan dan ilmu yang dipelajari oleh orang-orang Majus kala itu, peristiwa munculnya bintang Natal adalah sebuah tanda tak biasa yang berarti sebuah peristiwa besar, dan menurut kepercayaan orang Majus bahwa hal itu menandakan kelahiran Raja Agung sehingga mereka harus menemuinya. Dan sebagai panduan titik lokasi lahirnya Raja Agung itu, kemungkinan orang Majus kala itu menggunakan sebuah alat bantu untuk menentukan lokasi lahirnya Raja Agung itu, yaitu astrolabe. Astrolabe sendiri adalah alat astronomi kuno yang penemuannya dirintis oleh Hipparchus, seorang ilmuwan matematika dan astronomi, dan digunakan sekitar abad kedua sebelum Masehi. Astrolabe ini digunakan untuk mengukur ketinggian benda langit di atas horizon, termasuk benda langit seperti matahari, bulan, planet, dan bintang sebagai navigasi, pengukuran waktu, dan penentuan letak geografis suatu tempat berdasarkan beberapa perhitungan trigonometri. Berdasarkan tanda langit sewaktu Tuhan Yesus lahir ke dunia inilah, orang-orang Majus datang dari tanah mereka ke Israel untuk mencarinya. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi dasar video ini adalah, apakah orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus bersamaan dengan para gembala seperti yang tergambarkan dalam kebanyakan ornamen hiasan Natal?
Pertanyaan ini menjadi menarik karena kita harus menganalisa lebih jauh akan berbagai kemungkinan yang terjadi. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang Majus tersebut berjalan dari negeri mereka tidak diketahui secara pasti. Namun jika dihitung berdasarkan jarak dari Persia kala itu ke Israel, sekitar 2.500 sampai 3.000 km. Dan jika menggunakan unta dengan kecepatan rata-ratanya sekitar 5 sampai 6 km per jam, dengan waktu perjalanan rata-rata harian 12 jam, melewati padang gurun, gunung, hutan, lembah, sungai, dan juga mempertimbangkan faktor keamanan, maka waktu yang dibutuhkan sekitar 500 sampai 600 jam atau sekitar 40 sampai 50 hari perjalanan. Dengan asumsi tersebut dan munculnya bintang Natal pertama kali di malam Tuhan Yesus lahir, maka dapat disimpulkan bahwa orang Majus tidak datang bersamaan dengan para gembala mengunjungi Tuhan Yesus di kandang domba di Betlehem. Ini benar-benar analisa akan sebuah kenyataan berdasarkan tulisan Alkitab dalam kitab Matius pasal 2. Dengan rentan waktu ini pula yang menjadi dasar kemarahan Raja Herodes kala itu untuk membunuh semua anak di Betlehem yang berumur 0 hari sampai dengan 2 tahun. Karena ternyata Tuhan Yesus telah lahir beberapa waktu yang lalu berdasarkan pada keterangan orang-orang Majus dan berdasarkan pemikiran imam kepala dan ahli-ahli Taurat kala itu, memang benar bahwa Tuhan Yesus bukan baru lahir semalam, namun sudah beberapa hari atau minggu atau bulan yang lalu. Ini benar-benar sebuah fakta yang harus diterima karena banyak orang Kristen yang belum mengetahui hal ini karena kurangnya informasi dan analisa. Mereka percaya akan kedatangan para gembala bersamaan dengan orang Majus. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang Majus bertemu Tuhan Yesus yang baru lahir itu di Betlehem? Ini merupakan salah satu bahasan lanjutan yang cukup penting. Karena berdasarkan logika perhitungan waktu tempuh orang-orang Majus berjalan dari negeri mereka ke Betlehem yang cukup lama dan juga catatan dalam Alkitab, kitab Lukas pasal 2 ayat 21-40, di mana dituliskan bahwa setelah berumur 8 hari, orang tua Tuhan Yesus di dunia, yaitu Maria dan Yusuf, membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk dikuduskan berdasarkan hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum Taurat di Bait Allah. Dan kemudian, setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret. Jadi yang paling masuk akal adalah tempat orang Majus datang menjumpai Tuhan Yesus semasa bayi, menyembahnya, dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur adalah di rumah Yusuf yang terletak di kota Nazaret. Hal ini didukung dengan tulisan pada kitab Matius pasal 2 ayat 9-11, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kata rumah itu menunjukkan hal di mana Maria, Yusuf, dan bayi Yesus telah berada di rumahnya di Nazaret, di mana ketika di Betlehem, pada waktu Tuhan Yesus lahir, Yusuf dan Maria harus mencari penginapan, namun yang tersedia hanya kandang domba, di mana para gembala datang menjumpai mereka berdasarkan petunjuk yang diberikan malaikat Tuhan. Jadi, kitab Matius dan kitab Lukas dalam Alkitab benar-benar menunjukkan suatu kejadian yang berkesinambungan tentang peristiwa besar lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, itulah beberapa fakta yang terjadi berdasarkan catatan Alkitab dan catatan sejarah pada saat peristiwa besar kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Semoga informasi ini semakin menambah wawasan dalam pemahaman kita akan Alkitab dan keagungan Tuhan Yesus. Karena catatan Alkitab adalah akurat dan benar berdasarkan konsistensi dan kesinambungannya yang menjadikan suatu kesatuan kebenaran firman Allah. Pentingnya mempelajari firman Tuhan dari Alkitab dan berpikir secara jernih akan membuka pintu pada pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, keakuratan, dan kelangsungan ajaran Tuhan. Dengan merujuk pada catatan sejarah yang tidak hanya terdapat dalam Alkitab, tetapi juga yang terdokumentasi dalam catatan-catatan manusia lainnya di luar Alkitab, kita dapat membangun dasar yang lebih kuat untuk menguji kebenaran firman Tuhan. Hal ini tidak hanya memperkaya pandangan kita terhadap kebenaran ilahi, tetapi juga memastikan bahwa pemahaman kita tidak terbatas pada dimensi rohaniah semata, melainkan juga diperkuat oleh landasan historis yang dapat diakui secara luas. Selamat merayakan hari lahirnya Juru Selamat manusia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai Natal selalu memenuhi hati dan kehidupan kita senantiasa.
Sampai di sini video kami kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap dukung kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang semakin tahu kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.